Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yardan Nazi dengan NPM 2235104469. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian NLP. NLP atau Natural Language Processing adalah sebuah teknologi machine learning yang memberi komputer kemampuan untuk menginterpretasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Banyak organisasi dewasa ini memiliki begitu banyak data suara dan teks dari berbagai saluran komunikasi seperti email, pesan teks, umpan berita, media sosial, video, audio, dan banyak lagi. Mereka menggunakan perangkat lunak NLP untuk memproses data ini secara otomatis, menganalisis maksud atau sentimen dalam pesan, dan merespons komunikasi manusia dalam waktu nyata. Lalu di sini terdapat tugas-tugas NLP-nya yang termasuk pertama itu text classification. Tugas ini melibatkan proses mengklasifikasikan teks ke dalam kategori atau label tertentu berdasarkan isi teks. Biasanya digunakan untuk mengorganisasi atau memfilter informasi. Lalu yang kedua itu name entity recognition atau NER. Adalah proses ini bertujuan mengidentifikasi entitas penting dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, dan sebagainya, serta mengklasifikasikan entitas tersebut ke dalam kategori tertentu. Yang ketiga itu adalah part of speech tagging atau post tagging. Tugas ini menentukan jenis atau kategori kata dalam suatu kalimat, misalnya kata benda, kata kerja, atau kata sifat, berdasarkan konteks penggunaannya dalam teks. Yang keempat itu adalah machine translation atau terjemah mesin. Itu proses otomatis yang menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Tugas ini membutuhkan pemahaman semantik dan sintaksis teks untuk menghasilkan terjemahan yang akurat. Yang kelima itu sentiment analysis atau analisis sentimen. Tugas ini menganalisis teks atau menentukan emosi, opini, atau sentimen yang terkandung seperti positif, negatif, dan atau netral. Yaitu selanjutnya pembahasan yang berikut itu pre-processing text. Terdapat yang pertama itu tokenization. Ini proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, frasa, atau bahkan karakter, tergantung pada tujuan analisis. Lalu yang kedua itu stop word removal. Itu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan untuk dianalisis, seperti dan, yang, adalah, atau kata-kata serupanya. Yang lalu ketiga, lower casing. Itu mengubah semua teks menjadi huruf kecil untuk memastikan konsistensi dalam pemrosesan teks. Yang keempat itu stemming atau lemmatization. Itu adalah mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya. Stemming memotong akhiran kata secara langsung atau berpotensi kasar. Sementara lemmatization menggunakan aturan linguistik atau menemukan bentuk kata dasar yang valid. Lalu yang kelima itu removing special characters and punctuation. Itu adalah menghapus simbol, kata, atau tanda baca yang tidak relevan dengan analisis teks. Selanjutnya pembahasan berikut representasi teks. Terdapat 3 buah. Yang pertama itu bag of words. Itu adalah representasi ini mengubah teks menjadi vektor berdasarkan kemunculan kata-kata unik dalam dokumen. Setiap kata diberi nilai berdasarkan frekuensinya tanpa memperhatikan urutan kata. Lalu yang kedua itu EDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini mirip dengan bag of words tetapi memberikan bobot pada kata-kata berdasarkan seberapa sering mereka muncul dalam sebuah dokumen atau term frekuensi dan seberapa unik mereka dibandingkan dengan dokumen lainnya, inverse document frekuensi. Lalu yang ketiga word embeddings.
itu adalah representasi teks berbasis vektor densitas rendah yang mematakan kata ke ruang vektor berdimensi tetap. Contoh algoritma yang digunakan adalah word to vec, love, atau fast text. Selanjutnya modeling dalam NLP. Terdapat 3 buah juga. Yang pertama itu naive Bayes, yaitu adalah algoritma probabilistik yang berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antara fitur. Dalam konteks NLP, kata-kata dalam dokumen diasumsikan independen satu sama lain. Yang kedua itu Super Vector Machine atau SVM. Itu adalah algoritma pembelajaran yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data dari berbagai kelas. Untuk data teks, vektor fitur seperti dari IDF digunakan untuk merepresentasikan dokumen. Lalu yang ketiga itu Recurrent Neural Networks atau RNN. Itu adalah model deep learning yang dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks dengan mempertahankan informasi dari urutan sebelumnya melalui jaringan feedback loop. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.